ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنفقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Ini berbicara tentang enek wong wis kadung sumpah, wis kadung nazar. Enek wong wis kadung sumpah, wis kadung nazar, tapi dia ingin melakukan kebaikan, terhalang oleh sumpah dan nazarnya itu. Seperti itu. Bicara tentang itu. Banyak Pak. Krono saking pegele, akhirnya sumpah, aku ora bakal dinamu, ora bakal dan seterusnya. Bagaimana itu hukum sumpah yang seperti itu? Hukum nazar yang seperti itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alu lan ojo ndadekne sira Allah ing al-khalfa'i sumpah bihi kelawan Gusti Allah urdotan perkara kang nyegah. Illatun tegese alasan maniatun kang nyegah. Illatan maniatan tegese alasan kang nyegah li aimanikum maring pira-pira sumpah ira kabeh. Nasobanlah tegese den jenengake laha maring mengkono-mengkono aiman bian taksiru kelawan ento ngake-ngake sumpah. Taksiru ngake sira al-khulfa'in sumpah di kelawan Gusti Allah. Para jamaah sedaya hormati, kita itu ya jangan mudah sumpah supaya kula jenengan sami niki tidak gampang terjebak dalam suatu situasi dan kondisi. Ingat bahwa ucapan itu adalah doa. Maka kalau kita gampang sekali bersumpah apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kan Anda menyeret-nyeret Allah untuk kepentingan Anda sendiri sebenarnya. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, la taqulu qala ta'ala bal qulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu jangan mudah mengucapkan qala ta'ala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ini adalah dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sahabat yang diatur itu sahabat kenapa dia seperti itu? Karena tahu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini awake dhewe, nek dawuhe Mbah Yai ngaten. Karena yang ketemu kita itu Mbah Yai. Lek dawuhe guru kula ngeten. Jangan langsung qala ta'ala. Iya sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan. Kalau tidak bagaimana? Apalagi qala ta'ala itu multi tafsir kadang-kadang. Multitafsir, kadang-kadang ini waktu dimulai angkusikum itu juga banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan tafsirannya adalah membaca bismillah, ada yang tafsirannya adalah kamu tuh sholat hajat dulu, terus kemudian wiritan dan sebagainya juga termasuk waktu dimulai angkusikum. Jadi tidak mudah mengatakan qala ta'ala. Oleh karena itu kenapa Wali Songo itu tidak banyak dalil qala ta'ala. Senang derajat gawe napa? Menehono payung marang wong kang kudanan, menehono klambi marang wong kang kuda. Dawuh Sunan Derajat namung kados ngoten iki tok. Ora kok ora ta'awun birri wa taqwa, ora ta'awun ismi wal ora enek. Sing kakean dalil qala ta'ala kan ustaz-ustaz akhir zaman iki to. Gitu nggih. Ustaz-ustaz YouTube, ustaz-ustaz apa? Kakean qala ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Makanya oleh sahabat Abdul Mas'ud dikatakan seperti itu. La taqulu qala ta'ala, bal qulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata janganlah kamu mengatakan qala ta'ala, mengutip-utip Al-Qur'an.
Katakanlah kolan Nabi, itu dawuhnya Rasul. Kenapa kolan Nabi? Karena yang diaturi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat, karena sahabat tahu langsung dengan Rasulullah. Lalu terus kita hari ini yang tidak ketemu sahabat bagaimana? Ya kita kiaskan saja, dawuhe Mbah Yai ngeten, makanya paling enak itu ngaji dengan kitab seperti ini, Pak. Kalau kita bukan ahli tafsir, jangan langsung ambil ayat dengan tafsirkan dengan sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Ada lagi nih ya, orang gendeng, orang koplak, orang Banjar atau orang Karawang mengatakan Islam dan Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila. Rukun Islam itu juga ada 5 rukunnya. Terus kemudian ngomong apa lagi? Masya Allah, banyak orang stres, Pak. Banyak orang menafsirkan ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan fasal Quran birohyi falyatabawa atau anin. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, tanpa ada sandaran riwayat kepada Rasulullah SAW, maksudnya begitu. Loh, siapa yang tahu sandaran riwayat kepada Rasulullah? Ya para ulama. Berarti bagaimana? Berarti yang berhak menafsirkan Al-Quran ini adalah ulama-ulama yang sudah memiliki kapasitas dan kemampuan penafsiran Al-Quran. Mono wae ulama-ulama ini enggak wani, Pak. Ini menurut saya enggak berani. Ini loh menurut Syekh Jalaluddin Suyuti. Syekh Suyuti dawuhe ngeten ning kitabe ngeten. Ngoten mawon tek digoleki sarai. Penjelasan dari dawuhnya Syekh Suyuti itu apa? Makanya ketika kalau bisa tengah tersendiri, bahwa ketika kita bicara tafsir, ya ini tafsirnya Syekh Suyuti, bukan tafsirnya saya. Tafsirnya Suyuti ini pun masih perlu dijelaskan lagi dalam Fasyah Shawi. Fasyah Shawi itu komentar-komentar dari Imam Shawi tentang bagaimana pendapatnya Syekh Suyuti. Masih saya membutuhkan penafsiran dari Abul Fida Ibnu Katsir Al-Dawisi. Hadirin rahimahullah, berat Pak. Al-Quran itu berat. Kalau Al-Quran sirat bil jibal, atau kullu bil maut. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, lalu ayatahu khasyan mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihat bahwa gunung itu akan bergetar kemudian hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung mau bisa hancur, Pak, ketika menerima ayat Al-Quran. Loh, ini kok seenaknya sendiri. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Inna min dawabil ardi dan sebagainya. Akhirnya ulama itu adalah boleh dari ular, boleh dari bebek, boleh dari apa itu. Ngawur. Yang saya bingung itu kok ya banyak yang undang heran. Yang saya heran lagi itu ya ada seorang mu'alaf namanya sahabat Ignatius Yohanes, siapa itu? Ngaku anaknya kardinal. Ngaku pernah mati 3 hari kemudian masuk surga. Jadi selama mati 3 hari itu masuk surga. Tahu bidadari, tahu itu. Masya Allah, mana kok ya percaya? Pakai sih. Setelah digerebek ternyata ya buang semuanya isinya. Inilah Pak. Makanya kita umat ini harus masuk dan hasil. Wala tajalulan ojo ndadekno sira Allah Gusti Allah ay al-fat kese sumpah. Ojo gawe sumpah di kelawan Gusti Allah utotan perkara kang nyegah ilatan kese alasan alaniatan kang nyegah iman iku mari boro supaya kabeh naso tegese sandaran den sendekake laha maring kono-kono aiman
diantang sira kelawan yen to mangke ngake sira al-qafain sumpah biklan Gusti Allah. Jangan terlalu banyak sumpah. Allah tabiru yen to ora gawe kebagusan sapa sira taku antabir itu agawe kebagusan sapa sira. Misalnya ada orang diajak ke masjid itu nggak mau, itu nyampo nggak gelem dalam masjid. Aku duwe sejarah itu biyen aku tahu satu karo ketua takbir. Aku sampai sumpah selagi ini ketua takbir kuwi ora bakal aku munggah masjid. Enten mboten ya? Enten. Masyaallah. Menunggu ya wallahi barang. Menunggu ya wallahi. Sebaiknya sumpah seperti itu maksudnya. Ini sumpah seperti itu. Ini enggak usah. Jangan dijadikan alasan untuk kamu bisa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikannya di mana? Kamu itu munggah masjid itu satu kebaikan. Kemudian karena sumpah itu, kemudian engkau tidak jadi naik ke masjid. Soal infak sedekah juga demikian. Gak usah nonton itu, Pak. Nah, artinya bagaimana? Gak usah sumpah itu, langgar saja tak masalah. Langgar saja dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya sekedar melanggar. Kamu harus bertobat kepada Allah karena kamu berdosa. Satu, kemudian membayar kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari. Jadi sumpah itu enggak sembarangan. Seperti kayak kemarin ada yang sumpah, kalau Jokowi menang, saya jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, kan gitu ya. Ada yang seperti itu sampai sekarang belum dilaksanakan. Gimana itu? Ya selama ini pula dia akan menanggung dosanya. Makanya mulut ini dijaga. Salamatul insan fi dzikr. Mulut ini tidak berbicara untuk mengikuti emosi, tapi untuk mengikuti akal kita, mengikuti ilmu yang ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah. Wa tataku lan wedya sira. Fatukrahu maqadem makrake apa al-yamin sumpah ala dalika ing atase mengkono-mengkono. Temriki sing dimaksud fatukrahu niku fatukrahu diharamkan. Haram. Tapi ada ulama mengatakan makruh di sini ada maksudnya asli baiknya adalah sifat makruh. Tapi makruh itu sebenarnya kita harus tahu, Pak. Makruh itu sebenarnya menurut ulama-ulama usuliyah bahwa yang dimaksud makruh itu adalah haram kurang sedikit. Makruh itu haram kurang sedikit. Bahkan justru dulu istilah makruh itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bahkan kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama salafus saleh itu mengatakan bahwa makruh itu hukumnya lebih berat daripada haram. Fakaroha asyarif fakaroha syariah. Karena apa? Makruh itu maknanya adalah benci. Fakarohallahu bih, maka Allah membencinya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat makna lafadznya. Tapi kalau dilihat makna dari segi hukum fikih, maka kedudukan makruh ini masih di bawahnya haram. Masih di bawahnya haram. Nah, kayak merokok itu ya, hukum asal daripada merokok itu adalah makruh, bukan haram. Loh, kalau bicara hukum asal berarti ada hukum lanjutannya, iya. Sesuai dengan kaidah al-hukm yang zilu bil illah, sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Seperti nikah. Nikah itu hukum asalnya adalah sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Dilihat situasi dan kondisinya. Ya, jadi begitu. Jadi hukum itu tidak hanya satu saja. Kalau bicara hukum, maka kembaliannya harus kepada 5 hal: wajib, haram,
wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Harus kembali pada 5 hal ini. Jangan seperti Wahabi Salafi, hukumnya sunnah apa bid'ah? Hukum kok sunnah apa bid'ah? Bid'ah itu bukan bagian dari hukum, bukan. Bid'ah itu untuk menyebutkan suatu pekerjaan yang tidak ada sandarannya kepada Rasulullah SAW. Itu bid'ah, itu bukan hukum, itu suatu keadaan, gitu. Maka hukumnya melakukan itu bisa haram, bisa makruh. Jadi seperti itu. Kalau tanya hukum, sunnah apa bid'ah, itu berarti Anda tidak tahu hukum. Menurut tentang debat. Hadirin rahmatullah, hukum enggak ngerti. Hadirin rahmatullah. Fatu promo kotem terakhir awalnya minum sumpah-sumpah ladalika yang atase mengkono-mengkono taj'alullah urdatan. Janganlah kamu sumpah-sumpah yang akhirnya menghalangi kamu dari berbuat kebaikan. Hati-hati kalau sumpah. Ya. Dipikir dulu sumpah. Wa yusanu lantin sunatake fi indal mukunu khalaf apa al-khunsu buang wa yukafirulan bayar kifarat itu bi khilafiha lawan oleh melayani sumpah ala bil birri yang tasih melakukan kebagusan pada semacam bir bahwa engkau bayar mengetahui bayar kafarat melepaskan sumpah itu ta'atul perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah atau nadar yang tidak baik maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau Anda tidak mau melepaskan kadung ujar misalnya, aku ujar pokoknya oleh anakku lulus SMP tak manggapne jangan pitung dino pitung menit awani jarana ayo. Nah, itu harus dilanggar seperti itu. Nah, tentunya kafar ini juga mempertimbangkan berat dan tidaknya sumpah. Waktu selikulang bagus ono sira bainan nasi dalam antarane menungso rata-rata sumpah manusia itu atas dasar hubungan antar sesama manusia. Makanya di sini perintah yang terakhir di ujung ayat adalah watuslihu bainan nas. Watuslihu itu sudah ada bagusin itu maksudnya adalah ada kegiatan yang sifatnya proaktif untuk menyebarkan kedamaian di antara manusia. Jadi apa ide ini masyarakat itu aja menengah, Pak. Ini masyarakat berperanlah aktif membangun masyarakat. Bukti bahwa keimanan seorang itu adalah baik, bukti bahwa keimanan seorang itu adalah bagus, bukti bahwa seorang itu soleh itu adalah dia mampu menyebarkan kebaikan dan kesolehannya di lingkungannya masing-masing. Maka di kalimatnya fatuslihu bainan nas. Sebarkanlah kedamaian di antara manusia. Wallahu ta'ala Allah itu samiun dan kang midangan pihak walikum maring ucapan ira kabeh alimun turdat kang mudane bi ahwalikum kelawan tutur tingkah ira. Jadi ada dua. Sami itu kaitannya kalian ucapan. Ada ulama mengatakan bagaimana dengan ucapan yang terbersih di dalam hati. Itu termasuk dideteksi oleh sifat alimnya apa tidak? Segala sesuatu yang dinisbatkan dengan ucapan guneman ini semuanya dinisbatkan dengan sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu muncul di dalam hati dan pikir. Hati bisa bicara, enggak? Hati bisa bicara atau enggak? Hati bisa bicara. Jangan hati, tangan kita, kaki kita bisa bicara.
di hari itu di mana aku kunci mulut mereka. Fatukallimuna, tukallim itu ngomong. Watukallimuna, dan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka menjadi saksi. Sebenarnya hari ini sudah diaplikasikan dengan fingerprint gitu ya. Apa itu namanya? Cek lock. Itu ternyata sidik jari ini, masya Allah, tidak masing-masing orang berbeda. Makanya kenapa sidik jari ini menjadi salah satu patokan untuk mendeteksi identitas seseorang. Lek biyen ora iso tanda tangan apa cap jempol ini nggih. Kalau ijazah itu jari 3 ya, dalam rangka itu supaya tidak tertukar satu dengan yang lain. Ini maksud waktu kalimna aidi hari ini sudah diterapkan. Fatashhadu arjuluhum, nanti kaki ini suatu saat juga akan dijadikan sebagai objek untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Hari ini baru sampai tangan, Pak. Hari ini baru sampai tangan. Padahal sudah tahun 2020. Nah, nanti kapan ini mengidentifikasi dengan menggunakan kaki ini kapan ini? Nggak tahu, kira-kira 2050 nanti mungkin akan balik ke kaki. Fatashhadu arjuluhum, maka kaki mereka akan menjadi saksi di maka tersebut tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi begitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kalau alim begini. Kalau alim ini terkait dengan situasi real, kondisi, situasi dan kondisi. Gusti Allah paling tahu situasi realnya itu bagi seperti apa. Makanya tidak bisa dimanipulasi keadaan itu. Sampai hadir apa orang, Gusti Allah ngerti. Sampai melakukan apa tidak, sampai ikhlas apa tidak, itu detektornya dengan menggunakan alim. Detektornya dengan menggunakan alim. Makanya sangat paham Pak, firman Asmaul Husna. Ini arahnya kemana? Kalau jenengan ketemu asma Allah ya basir gitu, ya basir.